Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Mista. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan belajar tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Khususnya, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran. Besaran-besaran pada fisika banyak, ya, bisa diukur menggunakan alat ukur. Contohnya, massa bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Kemudian waktu. Waktu bisa diukur menggunakan jam atau stopwatch. Ini adalah stopwatch digital. Kemudian suhu. Suhu diukur menggunakan termometer. Ini adalah termometer digital. Kemudian, kuat arus listrik. Kuat arus listrik bisa diukur menggunakan ampermeter. Voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter bisa digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Nah, tiga-tiganya itu ada pada multimeter. Kemudian ada lagi kelajuan. Kelajuan itu diukur menggunakan speedometer yang ada pada setiap motor atau mobil. Biasanya ada speedometernya. Kecepatan. Kecepatan bisa diukur menggunakan velocity meter. Kemudian berat. Berat bisa diukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Ini adalah neraca pegasnya. Ya, satuannya adalah Newton. Kemudian tekanan. Tekanan diukur menggunakan barometer. Ada banyak sekali. Nanti kalian bisa membaca pada internet sendiri. Ada lagi misalnya panjang. Nah, alat ukur panjang ini ada bermacam-macam. Mulai dari batas ketelitian yang paling tidak teliti, itu adalah penggaris. Penggaris ini memiliki skala ketelitian. Skala ketelitian itu adalah 1 mm penggaris. Kemudian jangka sorong. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian macam-macam. Ada yang 0,01 cm. Ada yang 0,05 mm. Ada yang 0,02 mm. Nanti bisa dilihat pada jangka sorongnya. Di sini ada angkanya. Ya, ada angkanya, nanti itu menunjukkan pada skala ketelitiannya. Yang ketiga, ini adalah micrometer stroke. Ini adalah micrometer stroke. Yang memiliki ketelitian yang paling teliti adalah 0,01 mm. 0,01 mm. Anak-anak, di sini bisa akan menerangkan tentang jangka sorong, micrometer stroke dan penggunaannya. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Ini adalah rahang tetap atas. Ini adalah rahang tetap bawah. Kemudian ini adalah rahang atas. Ya, rahang tetap atas. Ini adalah rahang geser bawah. Maaf, ini tadi rahang geser atas.
Ini adalah rahang geser bawah. Karena yang di sebelah sini bisa digeser-geser. Ini ya, bisa digeser-geser. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini adalah skala utama. Sebelah sini adalah skala utama. Sedangkan yang di bawah ini adalah skala nonius atau skala vernier. Yang di sebelah sini tadi adalah skala utama, satuannya sentimeter. Yang di sebelah sini adalah skala nonius. Ini adalah kunci yang dipakai untuk mengunci. Jika sudah menunjukkan angka yang kita ukur. Kemudian yang di sini ini dipakai untuk mengukur kedalaman. Misalnya kedalaman tabung reaksi, misalnya begitu. Ini adalah alat yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, caranya menggunakan adalah misalnya kita akan mengukur ini ya. Ini adalah charger. Kita akan mengukur panjangnya ini ya, atau ketinggian dari charger ini. Ya, kita rekatkan begini. Nah, kita rekatkan seperti ini. Kalau sudah direkatkan seperti ini, nanti akan terlihat. Nah, caranya seperti ini. Misalnya bisa berikan contoh. Ya. Oke anak-anak, misalnya pada jangka sorong itu nanti didapatkan data seperti ini. Ya, jadi pada jangka sorong. Tadi yang dinamakan skala utama adalah yang di sebelah atas, yang dinamakan skala utama. Ini yang dinamakan skala noniusnya. Pada skala nonius ini nanti terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian akan kembali ke 0 lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 0 lagi. Nah, caranya bagaimana membacanya? X-nya atau yang diukur tadi adalah sebelum angka 0 ini angka berapa? Sebelum angka 0 ini. Oh, sebelum angka 0 ini adalah angka 1 ini ya, 1,4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini berarti 1,4 cm. Ini adalah skala utamanya. Nah, kemudian skala noniusnya kita lihat pada angka yang paling berimpit adalah angka berapa pada skala nonius? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini yang berimpit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka 7 yang berimpit dengan yang di atas. Ini berimpit. Berarti di sini ditulis 7 dikalikan, kalau misalnya pada jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,01 cm. Jadi kita tulis 0,01 cm. Ini adalah skala utama, ini nanti adalah skala noniusnya. Nanti jawabannya 1,4 cm ditambah 0,07 cm. Jawabannya adalah 1,47 cm. Ini anak-anak. Sudah paham ya? Ya. Jadi sebelum angka 0 kita tulis dulu di sebelah sini. Kemudian yang ini adalah angka yang berimpit dengan skala utama. Bahwa micrometerscope. Bagian-bagian dari micrometerscope. Ini adalah poros tetap. Sebelah sini poros tetap. Nah, yang di sebelah sini adalah poros geser. Ya. Ini adalah rangka atau cangkangnya. Kemudian ini adalah gerigi yang kita gunakan untuk memutar. Ya, geriginya. Yang di sebelah sini adalah ini adalah skala utamanya. Yang ini adalah skala noniusnya yang berputar ini. Skala noniusnya.
Skala Möbiusnya ini terdiri dari angka 0 sampai angka 49. 0 sampai 49 dalam milimeter ya, nanti ya dalam milimeter ini. 0 ini skala utamanya ini juga dalam milimeter. Nah, untuk mikrometerskop sendiri memiliki skala ketelitian 0,01 mm. Nah, jadi bisa digunakan untuk mengukur ketebalan-ketebalan yang sangat tipis. Misalnya ketebalan uang koin, misalnya ketebalan uang koin. Ketebalan uang koin bisa digunakan. Oke, ya. Nah, bisa memberikan contoh, ya, contoh di sebelah sini. Nih, ada 2 contoh. Yang angka skala utama ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm. 5 mm. 5 mm. Ditambah dengan yang di sebelah sini nih ya, yang beringgit ini adalah angka ini 10, berarti ini adalah angka 17. Berarti 17 dikalikan 0,01 mm. Jadi jawabannya adalah 5 mm ditambah 0,17 mm, maka sama dengan 5,17 mm. Kemudian yang di bawah, sama dengan, berarti di sini angka 1, 2,5 karena di sini ada 0,5. 2,5 mm ditambah dengan ini 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 24 dikalikan 0,01 mm. Berarti jawabannya adalah 2,5 mm ditambah dengan 0,24 mm. Berarti jawabannya adalah 2,74 mm. 2,74 mm. Nah, untuk menuliskan pada hasil pelaporan anak-anak itu ada 2 cara, yaitu pengukuran tunggal dulu atau pengukuran yang berulang. Kalau pengukuran tunggal berarti nanti hasil pengukurannya adalah pengukuran tunggal. Ini misalnya kita tadi sudah mengukur, kita dapatkan ini. Kemudian untuk menuliskan hasil pengukuran, ini kita tulis ini X plus minus delta X. Ya. Berarti sama dengan X-nya adalah 5,17. Delta X ini adalah setengah dikalikan skala terkecilnya. Setengah kali skala terkecil. Karena tadi pada mikrometerskop adalah skala terkecilnya 0,01 mm, berarti setengah dari skala terkecilnya delta X-nya itu adalah setengah kali 0,01 mm. Berarti jawabannya adalah 0,005 mm. Maka ini 5,17 plus minus 0,005 mm. Sama halnya yang di sebelah sini. Maka X plus minus delta X sama dengan 2,74 plus minus 0,005 mm. Bukan hanya pada mikrometerskop ya anak, jadi bisa semua alat ukur ya. Kemudian misalnya tadi yang jangkau sorong juga sama ya, kita tambahkan plus minus setengah kali
skala terkecil. Nah, skala terkecil bisa kita lihat pada alat ukurnya. Nah, kemudian pada pengukuran yang berulang, sama hasil pengukurannya menggunakan X plus minus delta X. Tetapi X di sebelah sini anak-anak, ini adalah rata-rata dari pengukuran. Misalnya, jika melakukan 10 kali pengukuran, berarti kita harus merata-rata dulu. Berapa? Apa rata-ratanya dulu itu dimasukkan dalam X-nya. Jadi dimasukkan dalam sini. Kemudian delta X-nya, anak-anak, delta X-nya ini untuk pengukuran berulang ya. Itu bisa digunakan 1/n dikalikan akar dari n sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per n dikurangi 1. Ini adalah delta X pada pengukuran berulang. Kalau yang ini tadi, ini adalah delta X pada pengukuran yang tunggal. Sedangkan X-nya pada pengukuran berulang adalah rata-rata dari hasil pengukuran. Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.